قلبي شكرا بالحسن يبرق في حسن العسران على Kenapa, Mi? Nggak nyangka, Mi. Wow, terharu. Nangis, kenapa sedih? Kayak mimpi ya? Sama-sama. Jangan nangis. Ayo. Sini aja, Mi. Sini aja. Sini aja. Masya Allah. Sudah sampai di Mekah ya. Ini hotel tempat penginapan Tenovi dan stafnya. Siapa ikut terharu melihat staf yang diajak untuk umroh sama Tenovi nangis. Nangis dan ada ucapan terima kasih kepada Tenovi karena sudah diajak untuk beribadah di Mekah. Tenovi, mulia sekali hatimu. Semoga dilancarkan menjalankan ibadahnya. Tenovi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekitar Tenovi diperhatikan. Contohnya seperti ini. Berasa mimpi ya Bibi Ami, namanya Bibi Ami. Gak nyangka bisa berangkat umroh. Semoga lancar ibadahnya. Terima kasih Tenovi, semoga kebaikanmu dibalas dengan segala kebaikan dunia sampai akhirat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bibi Ami tangisan bahagia, tangisan haru, semua bercampur aduk menjadi satu. Berikutnya ini adalah story yang dibagikan oleh Tenovi. Nah, di sini Tenovi menunjukkan bukti transfer yang diduga dilakukan oleh Giri sebesar 100 juta rupiah. Masih banyak orang yang bingung soal dugaan penyalahgunaan uang yayasan oleh Giri. Mereka pikir ini ada hubungannya dengan uang donasi. Tidak guys, tidak ada hubungannya dengan uang donasi, tapi uang tabungan yayasan yang diduga ditransfer ke rekening pribadi dari Giri tanpa sepengetahuan staf dan juga pendiri yayasan. Situ jelas nominal transfernya itu 100 juta rupiah. Ada udang di balik bakwan selama ini. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Selama 3 tahun saya sebagai ketua yayasan nggak pernah yang namanya ngambil duit yayasan tanpa izin. Ini tarik tunai 100 juta di bank. Emang boleh seperti itu? Saya dan pembina yayasan dan lain-lain tidak ada yang tahu tentang tarik tunai yang dilakukan oleh oknum. Contohnya gini loh, kita adalah bos dan kita mempunyai seorang manajer. Tanpa sepengetahuan kita, manajer ini mengambil uang dari rekening perusahaan, ditransfer ke rekening pribadinya. Contohnya seperti itu. Jadi tolong dicatat, ini tidak ada hubungannya dengan uang donasi 1,3 miliar itu. Itu sudah selesai. Sudah nggak ada masalah. Masalah baru sekarang, Giri diduga mentransfer uang dari rekening yayasan ke rekening pribadinya senilai 100 juta rupiah. Banyak yang komentar, kenapa Tenovi sibuk klarifikasi sana, sibuk klarifikasi sini? Untuk apa sih? Mending diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelum berbicara ke publik, Tenovi itu sudah berbicara dengan kuasa hukumnya. Tenovi sudah berbicara dengan kuasa hukumnya. Dan pastinya atas izin dari kuasa hukum, makanya ada story seperti ini dari Tenovi. Ada juga yang mengatakan, Tenovi damai sajalah dengan si Giri. Kalian kan pernah sejalan, pernah saling mendukung. Tapi menurut saya, kenapa Tenovi sampai mau melaporkan Giri? Karena ada unsur pidananya. Bahkan kuasa hukum dari Tenovi mengatakan, sampai dengan saat ini tidak ada respon atau itikat baik dari G untuk bertemu mereka. Sudah dikirimkan pesan, tapi tidak ada respon sama sekali. Ada komentar, Novi ribet katanya, makanya dibalas dengan VT dan menunjukkan bukti transfer yang diduga dilakukan oleh Giri. Terima kasih ibu pendapatnya. Terus kalau ada orang yang ngambil uang yayasan 100 juta tanpa izin gimana? Ke bank tarik tunai tanpa pengurus yayasan tahu. Yang komentar ribet padahal nggak tahu apa-apa. Saya yang selalu disalahkan. Kalau menurut saya, Tenovi sudah melakukan hal yang benar. Menurut saya pun kalau punya perusahaan dan tiba-tiba ada staf saya yang tanpa sepengetahuan saya transfer uang atau mengambil uang perusahaan,
saya pasti akan lapor ke pihak polisi. Tapi sebelum lapor ke pihak polisi, saya akan bertemu dulu. Kenapa kamu sampai melakukan hal ini? Kemudian kamu berjanji nggak untuk mengganti rugi sebesar yang sudah ditransfer ke rekening pribadinya? Tapi sepertinya pihak Tenovi sudah menghubungi Giri dan tidak ada respon sama sekali. Makanya dari pihak Tenovi dan kuasa hukum memutuskan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Mungkin seperti itu guys. Kemudian ada juga komentar nih, loh waktu di podcastnya Densu katanya uang di kas itu tersisa 2 juta rupiah. Kok sekarang tiba-tiba ada 100 juta? Menurut saya ya, ada beberapa donatur tetap yang mungkin mengisi atau menyumbang ke yayasan. Untuk selanjutnya Tenovi akan membantu banyak orang yang membutuhkan. Yang kedua pendapatan dari Tenovi, dari live jualan, endorse dan sebagainya. Hasil pendapatannya itu masuk ke yayasan, masuk ke rekening yayasan. Jadi setiap hari itu ada saja pendapatan dari Tenovi dan pendapatannya itu dimasukkan ke rekening yayasan. Nggak berpihak siapa-siapa, tapi udah toh ini cuman miskom aja. Katanya miskomunikasi, jangan diperpanjang. Katanya pengen cepat selesai. Kalau ego masih gede percuma. Ingat Tenovi, cuman Giri yang bertahan bantuin kamu segala apapun. Ayo jadi solid lagi. Nah di sini ada yang memberikan saran. Udahlah, selesaikan secara kekeluargaan. Lagian Giri kan pernah membantu Tenovi. Lagian kan Giri selalu ada di samping Tenovi selama ini. Masih banyak yang belum paham ternyata ya. Makanya di situ dibalas oleh Tenovi. 100 juta loh diambil tanpa izin, secara sepihak dia lakukan. Emang yayasan punya dia. Padahal screenshot mutasi itu tidak menjelaskan apa-apa. Katanya screenshot percakapan itu tidak menjelaskan apa-apa. Itu adalah bukti transfer yang dilakukan oleh Giri guys, senilai 100 juta rupiah dari rekening yayasan ke rekening pribadinya. Setahu aku kalau uang yayasan harusnya dipegang sama bendahara nggak sih? Kalau mau narik kas, mesti tanda tangan ketua dan bendahara. Nah, hal ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Waktu Giri transfer uang 100 juta dari rekening yayasan ke rekening pribadi, apakah dilakukan sendiri oleh Giri atau melalui perantara bendahara yayasan? Kemudian berikutnya ini ada story lagi dari Tenovi ya, untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari HK. Aki-aki, Anda nyuruh saya minta maaf. Siapa yang gembor-gembor jelekin saya? Saya diam karena saya percaya pihak berwajib yang akan berhak memproses semuanya. Jadi pihak HK ini kan meminta kepada Tenovi untuk meminta maaf secara publik karena sudah menyebarkan isi percakapannya. Situ siapa muncul tiba-tiba? Nggak ada urusan apapun. Pencemaran nama baikkah? Ada pertanyaan dari Tenovi. Pencemaran nama baikkah? Mbak El, kamu juga kena ya? Sepertinya Mbak El ini adalah salah satu staf dari HK yang speak up. Saya nggak ada salah apa-apa sama kamu. Begitu teganya kamu jelekin dan fitnah-fitnah saya. Kamu yang bilang aki-aki itu sengaja pansos sama saya. Bukti chat semua saya pegang tentang kamu yang menjelek-jelekan si aki-aki. Jadi Tenovi punya bukti chat pada saat si L ini menjelek-jelekan si aki-aki itu.